Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tematik 4A, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah di awal pembelajaran, maka ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan mudah untuk kita ingat kembali. Amin. Dan kita samakan niat kita, pembelajaran hari ini kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi kita hari ini adalah menghargai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, dari materi ini, Miss Ayu membuat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa mengetahui aneka ragam suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, siswa mengetahui penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dan yang keempat, siswa bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, siapa yang tahu ini peta negara mana? Nah, ini adalah peta negara Indonesia. Nah, Indonesia juga bisa disebut dengan negara kepulauan. Kenapa? Karena memang negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Jadi daratannya itu terpisah oleh lautan yang sangat luas. Nah, di peta Indonesia ini terlihat ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Oke, kita lanjut ya. Landasan pembelajaran kita hari ini ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang fitrah manusia. Di ayat ini memiliki arti, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah menciptakan kita semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya, dengan adanya perbedaan seharusnya kita bisa saling menghargai, semakin cinta antar sesama umat manusia dan tentunya akan menambah rasa sayang kita terhadap orang lain. Oke, kelas 4 Luxor. Kita yang pertama akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sebenarnya apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah agama. Terdapat beberapa agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Terlepas dari keyakinan kita ya. Yang kedua yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada banyak ya. Ada suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Banyak banget kalau Miss Ayu sebutkan satu persatu. Mohon maaf, Miss Ayu tidak sebutkan satu persatu ya. Hanya perwakilan saja. Nah, itu membuktikan bahwa Indonesia memang sangat banyak sukunya. Nah, yang ketiga adalah bahasa. Indonesia ini memiliki keberagaman bahasa yang sangat banyak. Kenapa? Karena sukunya ada banyak dan masing-masing suku memiliki bahasanya sendiri. Oke, yang keempat yaitu upacara adat. Seperti tadi Miss Ayu jelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak suku, setiap suku memiliki bahasa sendiri, juga memiliki upacara adat sendiri. Oke, yang kelima yaitu lagu daerah. Nah, masing-masing daerah yang ada di Indonesia itu memiliki musik atau lagu daerahnya masing-masing. Contohnya seperti Ampar-Ampar Pisang, Rambuam Keyambo. Nah, itu adalah lagu-lagu daerah. Dapat kita lihat ya dari segi bahasa liriknya juga sudah berbeda. Itu berasal dari bahasa mana gitu.
Kemudian yang keenam yaitu tarian daerah. Nah, di Indonesia memiliki banyak tarian daerah. Contohnya yang kemarin kita sudah bahas yaitu tari Saman yang berasal dari suku Gayo, Nangro Aceh, Darussalam. Kemudian yang ketujuh yaitu makanan. Setiap daerah memiliki makanan khasnya tersendiri. Yang terakhir itu pakaian. Jadi sangat banyak ya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Patut kita syukuri dan harus kita jaga. Nah, kemudian kita akan belajar sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Sebenarnya kita itu berasal dari mana sih? Nah, dahulu nenek moyang kita itu berasal dari bangsa Yunan. Nah, diawali dari sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 500 Masehi, bangsa Yunan yang berada di Tiongkok Selatan pindah ke wilayah Nusantara karena terdesak oleh keadaan. Nah, perpindahan ini dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama itu disebut Proto Melayu atau Melayu Tua. Nah, ini terjadi sekitar tahun 2000 sampai 500 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua disebut Neutro Melayu atau Melayu Muda. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang nenek moyang kita itu berasal dari bangsa Yunan yang ada di Tiongkok Selatan. Nah, karena perpindahan itu terbentuklah suku bangsa yang menjadi keberagaman di Indonesia. Nah, ada banyak ya sukunya di sini. Yang pertama yaitu suku bangsa Negrito. Nah, suku bangsa Negrito ini memiliki ciri-ciri yang pertama kulit hitam, rambut keriting, tubuhnya pendek. Nah, untuk bangsa Negrito ini biasanya dapat kita temui di Afrika Tengah dan semenanjung Melayu. Suku bangsa yang kedua yaitu suku bangsa Wedoid. Suku bangsa Wedoid ini memiliki ciri-ciri tubuhnya sedang, kulitnya berwarna sawo matang, dan rambutnya berwarna hitam. Nah, suku ini disebut juga suku Kubu di Jambi atau Gayo. Kemudian yang ketiga yaitu suku bangsa Melayu. Seperti yang tadi ya, perpindahannya dibagi menjadi dua gelombang sehingga terbentuknya Melayu tua dan Melayu muda. Nah, di sini pun suku bangsa Melayu dibagi menjadi dua. Yang pertama golongan Melayu tua. Nah, itu contohnya suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Danau Toba. Kemudian yang kedua yaitu golongan Melayu muda. Contohnya di sini suku Jawa di Pulau Jawa, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Bali di Pulau Bali. Nah, kenapa sih kok di Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman? Ternyata ada beberapa faktor yang membuat Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Yang pertama adalah perbedaan ras. Nah, ras di sini Miss Ayu berikan contoh seperti ras Mongoloid, kemudian ada ras Negroid. Nah, itu adalah contoh-contoh nama ras ya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan letak geografis. Nah, contohnya seperti orang yang tinggal di pegunungan akan berbeda kebiasaannya atau berbeda kebudayaannya dengan orang yang tinggal di pesisir pantai. Selanjutnya yaitu perbedaan latar belakang sejarah. Nah, di sini contohnya adalah suku Betawi itu sudah terbiasa sejak dahulu berinteraksi atau beradaptasi dengan suku bangsa lainnya. Sedangkan ada juga suku bangsa di Indonesia yang masih tertutup, tidak tersentuh oleh budaya yang lain, yaitu contohnya suku Baduy. Nah, seperti itu ya. Yang keempat yaitu perbedaan agama dan kepercayaan tentunya membuat keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, kemudian bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang sangat banyak ini? Nah, tadi kan perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu menerima suku bangsa lain. Kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini memiliki banyak suku, ya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, atau merendahkan suku bangsa lain. Kita tidak boleh menganggap suku kita itu adalah suku yang terbaik. Seperti itu. Yang kedua, kita yakinkan di dalam hati kita bahwa perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Allah memberikan banyak nikmat kepada kita.
Nah, dari nikmat ini patut untuk kita syukuri. Di antaranya ada nikmat keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai anak Indonesia, kita harus mempelajari sejarah budaya Indonesia. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih mencintai bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus bisa menghormati dan menghargai. Yang keempat, perbedaan tidak boleh membuat kita menjadi bermusuhan atau bertengkar. Oke, terima kasih kelas 4 Luxor sudah menyimak video dari Miss Ayu. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengetahuan kita hari ini mudah kita ingat kembali ketika kita membutuhkannya. Amin. Oke, Miss Ayu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.